terima kasih atas bisa bergabung siang hari ini. Sebenarnya ini sudah pernah saya sampaikan baik di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, hanya saja memang ada titik poin yang perlu teman-teman pahami, khususnya di level kepala ruangan. Nah, di level kepala ruangan itu paling tidak memahami apa sih yang dimaksud dengan manajemen keperawatan. Karena teman-teman ini masuk di level kepala ruangan itu semi manajemen lah. Jadi teman-teman dipercaya mengelola unit terkecil ya dengan kapasitas SDM yang teman-teman bawahi bisa 8 sampai dengan 14 orang. Nah, lalu bagaimana teman-teman di level kepala ruangan ini membawahi unit terkecil dengan SDM 8 sampai dengan 14 orang dengan bisa menjalankan asuhan keperawatan, kemudian SOP, kemudian berjalannya standar asuhan atau SAK, dan bagaimana lintas koordinasi dengan profesi lain. Ya, yang mana tujuannya itu adalah tingkat kepuasan pasien. Nah, teman-teman di sana kan yang dirawat itu kan nyawa orang, ya. Jadi artinya bahwa level-level kompetensi di bawahnya kepala ruangan itu sangat dituntut. Nah, berhasil tidaknya satu unit itu dipegang oleh kepala ruangan, namun otoritas tertinggi dipegang oleh kepala bidang keperawatan. Ya. Nah, Bu Dewi, ya Pak. sudah dirubah kemarin jam kerjanya kepala ruangan? Sudah. Sudah. Bukan kepala ruangan yang diubah, Pak. Jadi pelaksana yang kami ubah, yang shift pagi dan shift malam. Oke, jadi sudah jamnya sudah serentak ya, start Sudah. kepala ruangan sudah serentak. Oke, itulah pertanyaannya. Kalau dibedakan jam masuknya, pasti kepala ruangan tidak paham, tidak tahu apa yang terjadi di unitnya. Nah, sehingga bagaimana teman-teman staff itu bekerja sesuai dengan job desk-nya itu nggak bisa dievaluasi karena jam masuknya berbeda. Ya, jadi hal-hal yang paling utama itu adalah satukan dulu persepsi mengenai jam dinas. Kemudian satukan dulu persepsi bagaimana sih manajemen saya untuk mengelola unit yang terkecil ini. Ya, oke. Tetap saya mengacu kepada visi dan misi rumah sakit, ya, bahwa dasarnya harus paham apa sih visinya, apa sih misinya, ya. Jadi sama, tidak ada visi kepala bidang keperawatan, tidak ada visi dari kepala ruangan, yang ada visi. Visinya itu adanya visi direktur. Jadi semua unit tidak punya visi kecuali direktur. Visi direktur sebagai melambangkan rumah sakit itu sendiri. Nah, salah satu visi rumah sakit ini adalah menjadi rumah sakit terkemuka dan profesional. Nah, ini kan berat. Bagaimana teman-teman bisa memberikan pelayanan supaya rumah sakit ini terkemuka dan memberikan pelayanan yang profesional serta memberikan kepuasan pelanggan. Ini kan tidak mudah. Teman-teman itu harus terjemahkan di lingkup pekerjaan sehari-hari. Ya, nah sehingga turunannya muncullah misi. Ya. Misi ini untuk mengejar visinya apa sih yang harus dilakukan oleh kepala bidang dan kepala ruangan. Nah, tentunya salah satunya adalah meningkatkan mutu layanan secara komprehensif. Di antaranya bagaimana dengan skill dan kompetensi dari teman-teman pelaksana. Nah, sehingga di sini muncul aturan main bagaimana sistem rekrutmen. Harus teman-teman itu harus lebih terlibat langsung bagaimana sistem rekrutmen ketika ada proses rekrutmen. Jadi jangan diserahkan semua ke HRD. Karena yang tahu lapangannya adalah kepala bidang, kepala ruangan, dan tim yang lain. Nah, HRD dalam hal sistem rekrutmen, khususnya perawat bidan, itu karena melengkapi sifatnya administrasi. Ya, akan ada alurnya kan, lengkapin dulu administrasi, jadi HRD fokus di administrasi dan bagaimana nanti aturan main ketika sudah diterima bekerja. Jadi tolong teman-teman pahami dulu visi rumah sakit, baru pahami visinya. Visinya ini adalah bagaimana kita untuk tercapainya satu misi yang sudah diemban oleh direktur. Jadi visi ini menggambarkan bagaimana teman-teman bisa mencapai
Di KTM, ya, kepala ruangan harus paham cakupan layanannya apa sih gitu kan di KTM. Nah, ini ada unit IGD, ada unit VK, ada unit OK, ada unit poli-poli yang lain, ya. Ada 9 SMF, ya. Ada poliklinik umum, poli anak, kebidanan, penyakit dalam, THT, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana teman-teman bisa bersosialisasi dengan baik dengan profesi-profesi ini? Karena ya jujur aja kita bilang bahwa ya profesi-profesi pasti punya ego masing-masing, gitu kan? Nah, teman-teman kepala ruangan, bagaimana anak buahnya bisa berdampingan dengan dokter-dokter spesialis yang lain? Tujuannya apa? Tadi kan ada visi dan misinya, menjadi layanan terdepan, kemudian mengutamakan kepuasan pelanggan. Jadi kalau memang ini tidak seirama, tidak akan bisa tercapai tujuannya. Ya. Nah, kemudian dilengkapi juga dengan unit-unit khusus. Ada ICU, ada PICU, ada NICU, kemudian ada rawat inap. Ini juga kan memiliki kompetensi khusus. Nah, ini kepala ruangan harus memahami ini, gitu kan. Nah, kemudian tempat tidur ada sekitar 118, ya. Nanti bornya teman-teman yang tahu, bornya berapa, losnya berapa, gitu kan, dengan kapasitas yang ada. Jadi kepala ruangan harus paham dulu cakupan layanan di sana, ya. Nah, kemudian ini tadi, unit keperawatan terdiri dari ada kepala ruangan IGD, ada poli, ada kamar bersalin, dan lain sebagainya, ya. Nah, berapa sih kekuatan SDM-nya? Ada sekitar 52. Nah, bagaimana manpower ini kepala bidang bisa mengelola? Ya, tadi kepala ruangan mengelola unit terkecilnya. Nah, di level kepala bidang, bagaimana mengelola lingkup yang lebih terbesar? Nah, kemudian rumah sakit punya yang namanya 10 penyakit terbesar, baik rawat inap maupun rawat jalan. Level kepala ruangan harus paham, harus tahu ini. Nah, tujuannya apa? Untuk mempermudah bagaimana meningkatkan kompetensi-kompetensi teman-teman di lapangan supaya apa? Visi yang tadi tercapai gitu. Nah, jadi kalau sudah punya acuannya, oh rata-rata 10 penyakit terbesar rumah sakit ini, rawat jalan ini, rawat inap ini. Nah, dari sinilah nanti teman-teman sebagai acuannya untuk membuat standar asuhan keperawatan atau SAK. Karena SAK itu adalah SIM-nya teman-teman kerja baik di keperawatan maupun di kebidanan. Ya. Nah, ini ada SDM-nya, mungkin ini belum terrevisi. Oh sudah ya, 48 ini yang terbaru kalau nggak salah di SDM ada di KTM, terdiri dari pendidikannya ada S1, D3, kemudian kalau kita lihat di sini masih didominasi D3 keperawatan dan D3 kebidanan. Nah, kemudian kepala ruangan harus paham itu pelayanan di keperawatan. Contohnya apa sih? Nah, berapa sih jumlah tempat tidur? Nah, itu kepala ruangan harus paham. Kemudian bornya unit, ya, utilisasi unit termasuk di dalamnya adalah length of stay, loss-nya. Kalau misalnya pasiennya 10, rata-rata hari rawatnya berapa? Apakah 1 hari atau 2 hari, gitu kan? Nah, kalau saya lihat dari sisi pelaporannya sih rata-rata hari rawatnya dengan bornya sekitar 30%, itu loss-nya sekitar 2 sampai 3 hari, ya. Nah, kemudian jumlah pasien rawat jalan, ya. Level kepala itu harus paham kira-kira berapa sih pasien yang datang rawat jalan. Kenapa harus dipahami? Untuk menghitung posisi ketenagaan, gitu. Jadi jangan sampai gara-gara SDM yang kurang sehingga layanan tadi terganjal. Nah, jumlah pasien diambil rata-rata 3 bulan, baik rawat inap maupun rawat jalan, ya. Nah, kemudian tindakannya. Nah, sehingga dalam hal ini saya nggak tahu Bu Dewi apakah sudah ada pelaporan bulanan? Sudah, Pak. Sudah ada. Sudah. Ada laporan bulanan. Kalau sudah ada laporan bulanan, berarti nanti di dalamnya ada tindakan-tindakan keperawatan, ada bor, ada utilisasi unit, ada SDM-nya, kemudian untuk mengukur kinerja tentunya harus ada kotak saran. Nah, ini yang mengelola teknisnya terserah, ya. Apakah nanti dikelola di marketing,
Apakah dikelola di keperawatan? Nah, ini kalau hanya fokus di keperawatan, yang mengelola kayaknya kurang fair gitu ya. Tapi memang harus ada ditentukan siapa sih yang mengelola kotak saran. Ini Ya, di sebenarnya, sini marketing, Pak. kalau marketing berarti kan dia kan lebih fair gitu kan, karena Iya. kemudian ditampilkan kira-kira apa sih yang muncul masalah-masalah bulan ini. Oh, dirawat jalan ini, dirawat inap ini. Nah, ini menjadi bagian dari yang harus diperbaiki oleh teman-teman kepala ruangan dan kepala bidang keperawatan. Ya. Nah, sehingga setelah tadi paham apa itu misi rumah sakit, apa itu visi, kemudian SDM saya seperti ini, jumlah pasien yang dirawat, rata-rata diagnosa keperawatannya dan diagnosa medisnya ini, tindakan-tindakan yang sering dilakukan, kemudian dari sisi SDM-nya, lalu kepala ruangan saya mau ngapain, mau diapain ini? Sehingga tadi tujuan yang dari visinya tadi tercapai. Visinya tercapai. Nah, sehingga dalam hal ini teman-teman harus pahamlah kulitnya manajemen keperawatan. Ya. Nah, jadi di sini kan diminta ilmu manajemen nih, gitu kan. Nah, saya hanya mengarahkan bagaimana teman-teman itu punya yang namanya ilmu manajemen mengelola unit terkecilnya. Ya. Nah, kalau kita lihat secara umum bahwa definisi daripada manajemen itu sendiri, ya, bagaimana kita mempengaruhi orang lain, ya, supaya tujuan tercapai. Ya, itu secara umum definisi manajemen. Tujuan kita kan tercapai nih, tapi bagaimana seseorang itu mengelolanya itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Nah, jadi dalam hal ini teman-teman dituntut itu seni ya, menjadi pemimpin itu kan tidak mudah, itu ada seni ya, karena antara misalnya contohnya Bu Dewi sebagai pemimpin, kemudian ada Bu L di sana sebagai pemimpin, itu pasti caranya berbeda, tidak akan mungkin sama. Nah, tetapi yang sama itu adalah tujuannya, oh sama-sama dengan meningkatkan layanan. Nah, cuman teknisnya bagaimana mengelola Bu Dewi, contohnya lagi dengan Bu L itu tidak sama. Hanya yang sama itu adalah tujuannya. Ya. Nah, kemudian manajemen keperawatan sendiri suatu proses kerja, ya, melalui anggota staf di keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan secara profesional. Ya, jadi tadi bahwa teman-teman itu kan sudah dibekali dengan ilmu-ilmu keperawatan, sudah dibekali dengan kompetensi-kompetensi. Nah, sekarang bagaimana mengimplementasikan kompetensi yang teman-teman punya, kemudian bagaimana teman-teman kepala ruangan bisa memahami kompetensi-kompetensi ini dilakukan di pekerjaan sehari-hari, baik itu tugas malam, pagi, dan tugas sore. Nah, kepala ruangan harus punya yang namanya bahan perencanaan, ya. Jadi di manajemen keperawatan itu bagaimana kita membuat satu perencanaan, bagaimana kita melaksanakan kegiatan, bagaimana mengendalikan yang tadi, oh di ruangan saya itu ada pasien dirawat, ada alat-alat yang ada di dalam, ada di sana profesi lain yang harus bersinergi untuk penyembuhan pasien. Kemudian ada SDM-nya, ada alkesnya, dan lain-lain. Nah, kepala ruangan harus punya yang namanya perencanaan, pengorganisir, dan mengendalikan ini. Gitu. Nah, sehingga dalam hal ini implementasinya adalah bagaimana kegiatan ini atau pelayanan keperawatan berjalan dengan efektif. Nah, ini harus dipahami kepala ruangan. Nah, salah satu contohnya, kalau kemarin misalnya jam kerja staf masuk jam 7, kepala ruangan masuk jam 8, ini akan pincang. Kenapa? Karena kendala-kendala permasalahan yang sering muncul di rumah sakit antara dinas sore dan dinas malam. Ini yang selalu muncul. Nah, kalau misalnya pada saat serah terima dinas pagi, kepala ruangan tidak ada di tempat, karena memang ada perubahan jam kerja, akan sulit mengontrol, akan sulit mengendalikan, apalagi bagaimana memperbaiki kualitas di lapangan. Nah, ditambah lagi memang porsi dari kepala ruangan yang saat ini ya masuk juga jadi laksana, gitu kan? Walaupun memang
sebagai kepala ruangan, ya 75% dia sebagai di manajemen, termasuk dalamnya adalah sebagai administrasi, 25% dia ke pasien. Nah, terkadang kan ini kan dibalik nih dengan kondisi-kondisi saat ini, karena tadi minimnya SDM, ada SDM semua masih baru, nah ditambah lagi SDM di unitnya rata-rata semua baru. Nah, ini akan kelumpungan kepala ruangan bagaimana mengelola ini. Nah, dalam hal ini harus punya perencanaan yang matang. Nah, salah satu contoh perencanaan yang matang, contohnya di IGD. Di IGD ini adalah tindakan-tindakan yang sifatnya adalah cepat, tepat, dan benar. Nah, apakah memang di IGD ini, teman-teman di kepala ruangan IGD, sudahkah stafnya itu sudah kompetensinya bagus, tindakan-tindakannya sudah bagus, kemudian sudah paham nggak sih mengoperasionalkan alat-alat yang ada di unit, gitu. Nah, ini tugas dari kepala ruangan. Nah, jadi suka tidak suka harus memang bisa menegur stafnya. Jadi karena senior, kemudian kepala ruangannya junior, nah itu tidak diperlakukan karena kan pincang, gitu. Nah, disinilah dituntut menjadi pemimpin itu tidak mudah, ya. Menjadi pemimpin harus siap dibenci, siap tidak disukai, dan siap diolok-olok lah ya. Nah, itu resiko sebagai pemimpin. Nah, tetapi teman-teman bisa semua mengakomodir itu kalau teman-teman di kepala ruangan punya yang namanya tadi ilmu, ya, bagaimana mengelola unit terkecilnya, ya. Nah, kemudian staf saya belum mahir nih tindakan ini, belum mahir tindakan itu, gitu kan. Lalu kepala ruangan stafnya mau diapain? Masa dibiarkan? Kan enggak, gitu. Nah, kalau misalnya di stafnya itu sudah bisa mandiri, sudah bisa mahir, gitu kan, itu yang enak kan kepala ruangan juga, gitu kan. Nah, sehingga apa? Ujung-ujungnya komplainnya menurun, kualitas layanannya baik. Itu kan kalau kita lihat dari sisi marketing, kalau misalnya bagus tindakannya di IGD, nah pasti orang-orang yang berobat ke sana kan disampaikan. Itu kan masih ada ilmu-ilmu manajemen, misalnya kalau kita salah, itu disampaikan ke 10 orang. Nah, kalau kita benar, belum tentu disampaikan ke 10 orang. Nah, itu dari sisi ilmu manajemen. Nah, coba nanti, ini termasuk di semua ruangan. Nah, apakah memang di OK nih, misalnya, oh SDM saya baru, ini baru 3 bulan, 4 bulan. Nah, sementara kunjungan tindakan operasi lumayan nih, bisa 1-2 per hari. Lalu bagaimana? Nah, kalau semua kepala ruangan kan konyol, bisa-bisa bunuh diri di situ kan, karena apa? Minimnya SDM yang terampil. Nah, ini harus punya yang namanya bagaimana teman-teman merencanakan SDM yang ada di sana. Nah, apakah melibatkan dokter anestesi, melibatkan dokter bedah. Nah, ini harus dibicarakan di level manajemen, khususnya di top manajemen. Nah, di keperawatan top manajemennya adalah kepala bidang keperawatan. Bisa berkoordinasi dengan penunjang medik, pelayan medik. Nah, kalau ada di sana ada wakil direktur, dia lebih enak lagi, gitu kan? Nah, coba nanti teman-teman yang ada menjadi kepala ruangan, coba dilihat kompetensi anak buahnya. Sudahkah mampu mandiri? Sudahkah bisa melakukan penerapan asuhan? Gitu kan? Nah, sehingga dalam hal ini masuk fungsinya pengorganisir. Oh, belum bisa. Kalau semuanya masih dalam nggak bisa diandalkan dengan mandiri, nah akan repot dalam hal mengorganisir ini. Gitu. Jadi untuk mengendalikannya di lapangan kan mudah kalau semua sama-sama tahu. Nah, sehingga sekarang kalau misalnya permasalahannya SDM-nya baru, kemudian kompetensinya belum terbiasa, nah fungsi pengorganisasian dan fungsi pengendalian akan tidak berjalan. Kenapa? Semuanya tertumpu ke kepala ruangan. Nah, kalau kepala ruangan 24 jam kan nggak mungkin. Apalagi sudah punya anak, punya suami, gitu kan. Nah, jadi dikit-dikit nanti telepon kepala ruangan. Dikit-dikit telepon kepala ruangan. Nah, hal ini kalau kita lihat dari sisi manajemen keperawatan, itu tidak baik. Gitu. Karena semua tergantung kepala ruangan. Nah, jangan membuat suasana seperti itu. Nah, resakan bahwa teman-teman yang sudah kerja, dia sudah paham apa yang ada sarananya di sana, alkesnya ya di sana, pengoperasional alat-alat di sana sudah ada. Nah, terkecuali memang ada unit-unit khusus seperti ICU,
yang membutuhkan memang skill-skill yang ekstra terhadap pengoperasional ventilator. Kemudian ada siket, ada tindakan-tindakan yang lain. Nah, sehingga ketika teman-teman paham bagaimana fungsi perencanaan, dengan di sini harus kuat, gitu. Fungsi perencanaan itu teman-teman harus paham apa itu unitnya, ya. Tadi IGD, tindakan-tindakan yang di sana dibutuhkan tindakan-tindakan yang cepat dan tepat. Kemudian banyak pasien-pasien yang mengalami kegawat daruratan, gitu kan? Jadi dibutuhkan skill-skill. Nah, coba dilihat stafnya. Sudahkah bisa? Begitu juga dengan unit yang lain. Jadi perencanaan yang matang, perencanaan yang bagus akan mendorong nanti bagaimana fungsi pengendalian pelayanan di lapangan. Nah, tadi fungsi perencanaan tadi, ya ini sedikit definisi, ya proses dimulai dari merumuskan tujuan organisasi. Ini secara teoritis. Nah, tetapi secara di lapangan, pahami dulu lingkupnya. Nah, sehingga dalam hal ini, apa sih yang harus dilakukan kepala ruangan ketika misalnya menjabat di satu unit? Nah, yang pertama adalah ketika menerima rekrutmen baru. Nah, itu seminggu sudah paham tuh, ya, pasien dirawat di sana itu penyakit-penyakit apa, sudah tahu tempatnya obat-obatan di mana, sudah paham mengoperasionalkan alat-alat sederhana, sudah paham alur-alur di sana, bagaimana SOP yang standar sudah paham. Nah, ini kan tugasnya kepala ruangan bekerja sama dengan, karena di sana kan diklatnya kan nggak ada. Asuhannya ini baru rangkap jabatan yang saya lihat kan. Nah, jadi memang ekstra dari kepala ruangan itu sangat dibutuhkan, ya, sangat dibutuhkan. Nah, kemudian tadi pengorganisasian sudah, lalu pengarahan. Nah, jadi kepala ruangan harus punya yang namanya rapat bulanan. Ya, nanti membahas apa? Membahas permasalahan-permasalahan yang ada di unit. Nah, yang di dalamnya juga termasuk apa sih, dokter itu sering marah nggak sih ketika dia fisik, kemudian melaksanakan tindakan, sering marah nggak sih gitu kan? Nah, ini harus dirapatkan. Nah, kemudian tujuan-tujuan apa lagi yang harus dicapai di unitnya. Nah, ini fungsi pengarahan, ya ini diimplementasinya dalam bentuk ya rapat-rapat bulanan gitu. Jadi komunikasi-komunikasi dua arah antara pemimpin dan bawahan jalan gitu. Karena tadi yang teman-teman rawat itu nyawa, gitu. Nyawa orang gitu. Jadi jangan dianggap main-main bila muncul masalah sekecil apapun di unitnya, ya dibicarakan. Nah, kemudian fungsi kepala ruangan jangan sampai misalnya mengkotak-kotakan. Oh, ini rajin, ini enggak, gitu kan? Yang rajin, oh didekatin, kalau izin dipermudah, kalau cuti dipermudah. Yang enggak rajin dipersulit. Hati-hati, jangan. Ya, harus sama. Ya, membuat adil memang tidak mudah. Nah, tetapi di situ dituntut bagaimana seorang kepala ruangan itu adalah bijak, gitu ya, bijak. Karena kembali lagi yang tadi, yang teman-teman rawat itu adalah nyawa orang. Nah, kemudian tadi, ya, kalau teman-teman sudah punya yang namanya basic management, nah tentunya kan teman-teman tinggal mengontrol aja. Nah, contohnya, ketika dinas pagi, misalnya, handover, serah terima. Nah, teman-teman kepala ruangan itu terlibat di dalamnya. Ya, jadi kembali saya bilang bahwa handover atau serah terima itu resmi, gitu ya, resmi. Duduk bersama, kan ada SOP-nya serah terima, duduk bersama dengan yang dinas malam dan yang dinas pagi, ya. Nah, itu resmi. Kenapa dikatakan resmi? Karena tadi yang teman-teman yang melakukan penerapan asuhannya jelas, orangnya yang kalian rawat jelas, kemudian tindakan-tindakan yang kalian berikan itu benar, gitu kan? Nah, jadi fungsi kepala ruangan di sana itu masuk ke fungsi pengontrolan. Nah, serah terima pasien itu harus dikontrol, gitu. Nah, salah satu contoh SOP-nya adalah handover, gitu kan? Jadi kumpul semua di nurse station yang buka ya, yang buka kepala ruangan atau boleh yang dinas pagi atau yang dinas malam terserah. Tapi kepala ruangan harus nongkrong di sini.
Nah, yang pertama adalah pembukaan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, gitu kan. Nah, sebelum kita serah terima pasien, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, setelah selesai berdoa, lalu operkanlah jumlah pasien. Jumlah pasien ada sekian orang. Yang dioperkan itu adalah kondisi-kondisi pasien yang mengalami observasi ketat, ya. Jadi dicatat ini, yang diserah terimakan itu adalah pasien-pasien yang observasi ketat. Lalu diurutkanlah nanti ke pasien-pasien yang akan mau pulang. Jadi jangan dibalik, ya, jangan dibalik serah terimanya. Nah, kemudian kondisi pasiennya, kemudian tindakan yang sudah dilakukan, kemudian ada planning lain nggak dari instruksi lain yang harus dilanjutkan, atau rencana sudah mau pulang. Nah, teman-teman kepala ruangan di sini berfungsi bagaimana mengontrol pelaksanaan asuhannya, gitu kan? Nah, apakah semua pada saat serah terima itu kepala ruangan harus cek, oh, kelengkapan datanya sudah belum? Mulai dari lembar pertama kelengkapan status sampai dengan rencana pasien pulang. Kalau ada yang kosong, hari itu juga, ini kosong nih, coba lengkapin. Oh, ini asuhan keperawatannya kok sudah 3 hari kok febris terus, gitu kan? Oh, nggak berubah, gitu. Nah, jadi di sini dituntut kepala ruangan harus memahami yang namanya bagaimana proses manajemen asuhan keperawatan. Nah, kalau misalnya ada kesulitan-kesulitan di lapangan, dan ada hierarkinya, misalnya ke bidang keperawatan atau ke yang lain. Nah, jadi yang dikontrol adalah bagaimana pelaksanaan asuhan itu bisa berjalan dari dinas pagi, sore, dan malam. Kemudian tanyakan, ada masalah tidak? Gitu. Bagaimana sarana pendukungnya? Contohnya oksigen. Itu harus bagian dari handover, alat-alat unitnya. Apakah oksigennya sudah terisi? Jangan pada saat ada kegawatan, oh tabung oksigennya kosong. Nah, ini kan repot, gitu. Ya, supaya apa? Dituntut bahwa teman-teman di pelaksana itu adalah punya tanggung jawab. Jadi tidak hanya datang dinas itu bawa badan, tapi harus memahami, oh pasien saya yang dirawat ada contohnya 10, oh ada APP, ada SC, ada DHF. Nah, di level kepala ruangan harus lebih menguasai apa itu SAK. Nah, sehingga bisa bagaimana menurunkannya ke level pelaksana. Itu, ya. Jadi tuntutannya di kepala ruangan itu memang tidak mudah, ya, tidak mudah. Jadi harus nyambung, ya, harus nyambung dengan standar atau sistem yang sudah ada. Saya yakin teman-teman bisa. Saya yakin teman-teman bisa melakukan. Hanya bagaimana memonitoring. Nah, di level kepala bidang, tentunya bagaimana memonitoring seluruh kepala ruangan dengan penguasaan standar yang tadi. Nah, itu kalau dinas pagi, oh harus an over, harus dilihat ini, harus dilihat itu, gitu kan? Semua pendokumentasian sudah lengkap. Nah, tinggal monitoring saja di level-level kepala bidang. Nah, karena apa? Karena kepala ruangan sudah melaksanakan itu, gitu kan? Nah, jadi kalau misalnya di level kepala ruangan ada yang namanya apalah sidak lah ya, kalau kata kasarnya sidak, tapi sebenarnya sih tidak. Lebih enaknya disebutnya itu adalah ronde, ya ronde, tapi tidak terlalu luas lah, tidak terlalu luas. Jadi ada yang namanya pengontrolannya dari kepala bidang, oh dinas pagi ini saya pergi dulu deh, pagi jam berapa. Nanti dilihat di situ bagaimana kebersihan ruangan, bagaimana kelengkapan dokumen ketika misalnya ada pasien yang mau dirawat, ada pasien yang pulang, kemudian bagaimana dengan penampilan staf, bagaimana dengan sarana pendukungnya, gitu. Jadi memang tidak mudah, ya, tidak mudah. Nah, ini tadi bahwa prinsip manajemen, ya, berlandaskan pada perencanaan. Jadi kepala ruangan, kepala bidang, baik nanti seksi asuhan atau diklat, itu harus matang benar apa yang dimaksud dengan perencanaan. Karena semua bermuara dari perencanaan. Semakin baik perencanaan, akan semakin mempermudah teman-teman bagaimana melakukan monitoring dan kontrol pelaksanaannya di lapangan. Ya. Kemudian manajemen keperawatan
tentunya kan dituntut juga mengambil suatu keputusan. Ya, jadi artinya ada memang keputusan-keputusan yang mana keputusan yang harus diambil oleh kepala ruangan, yang mana kelasnya yang diambil keputusan oleh kepala bidang. Nah, mungkin teman-teman sudah paham mana yang areanya keputusannya kepala ruangan, mana areanya keputusan yang diambil oleh kepala bidang, itu terurai di dalam job desk masing-masing selaku kepala ruangan. Nah, kemudian manajemen keperawatan dilaksanakan melalui penggunaan waktu yang efektif. Jadi kalau teman-teman paham, ya, sehingga nggak larinya kemana-mana. Ya. Jadi nanti coba dimulai kepala ruangan, ketika misalnya dinas pagi, coba dikontrol semua. Nah, nanti dinas sore terlibat juga di dalamnya. Nah, nanti kalau ada yang kurang-kurang, langsung pada saat hari itu juga diselesaikan. Nah, sehingga tidak muncul lagi ketika ada audit status, oh ini belum lengkap, nanti diperbaiki lagi. Kalau ingat, gitu kan, akan dilakukan. Nah, jangan sampai kita ngarang-ngarang. Itu kan dokumen, itu nggak bisa kita ngarang-ngarang. Nah, sehingga dalam hal ini, sebelum itu status diserahkan ke rekam medik, coba teman-teman kepala ruangan itu cek ulang, apakah sudah lengkap apa belum. Nah, inilah yang dituntut dari kepala ruangan. Nah, ini bahwa ya di keperawatan itu punya layanan filosofinya. Nah, ini ada untuk memacu semangat aja, ya, bahwa kita harus ada budaya, wah, kerjakanlah apa yang kerjakanlah yang hari ini, ya jangan menunggu hari esok, gitu kan. Itu bagaimana memacu teman-teman supaya semangat, gitu. Jadi jangan menunda-nunda. Kalau sudah dituliskan hari ini, ya tuliskan hari ini, jangan menunda besok atau nanti, ya. Bahwa manajerial keperawatan merupakan fungsi utama sebagai seorang pemimpin. Jadi manajerial keperawatan itu di level kepala ruangan paling tidak sudah punya. Kenapa? Karena teman-teman kepala ruangan merupakan pemimpin, walaupun memimpin di unit terkecil. Nah, tanggung jawab dari kepala ruangan bagaimana meningkatkan mutu kinerja perawat. Nah, jadi yang menyemangati ya sebagai kepala ruangan, gitu, ya. Nah, kemudian perawat memerlukan pendidikan berkelanjutan. Nah, ini tadi proses diklat, ya, PKB. Jadi dalam hal ini boleh punya otoritas di kepala ruangan. Nah, kalau kinerjanya baik, kinerjanya bagus, boleh dong lebih diutamakan mengikuti seminar misalnya. Nah, kalau misalnya ada kesempatan, bisa juga diusulkan untuk melakukan pendidikan yang lebih tinggi. Ya. Nah, proses keperawatan kebidanan menjamin perubahan tingkat kesehatan hingga mencapai keadaan fungsi optimal. Artinya bahwa dokumentasi asuhan keperawatan yang teman-teman dokumentasikan itu bertujuan bagaimana pelayanan pasien itu bisa tercapai atau tidak. Ya. Nah, tentunya bahwa di sini ya kita kan kerja tim, tidak ada yang kerja sendiri-sendiri, ya, bahwa tim keperawatan bertanggung jawab dan bertanggung gugat untuk setiap tindakan keperawatan. Nah, ingat sebelum STR diterbitkan bahwa ketika teman-teman mengalami misalnya kerana hukum, nah yang bertanggung jawab kan rumah sakit. Nah, sekarang setelah STR diundangkan bahwa apabila teman-teman misalnya masuk ke ranah hukum, kemudian harus menjalani hukuman ini, maka yang menanggung itu bukan lagi rumah sakit, tentunya teman-teman, karena itu sudah dituangkan dalam Undang-Undang Keperawatan, itu sudah diundangkan, ya. Nah, kemudian menghargai hak pasien, kemudian bagaimana untuk mendapatkan asuhan keperawatan dan kebidanan yang bermutu. Ya, artinya contohnya di sini ya tidak perlu misalnya membicarakan ya kondisi-kondisi pasien di lift, kemudian di koridor-koridor. Nah, cukuplah bicarakanlah di lingkup station, ya. Nah, kemudian perawatan bidan, ya memang karena ini didominasi di 3 keperawatan, nah harapannya sih lebih meningkat ke S1, ya, karena tuntutan sekarang memang di level kepala ruangan dituntut minimal S1, ya.
Nah, perawat dan bidan wajib memberikan pelayanan cash baik ke pasien atau keluarga. Nah, ini salah satu filosofi pelayanan keperawatan yang juga teman-teman harus pahami. Mengenai teknisnya sih teman-teman sudah lakukan. Contohnya apa dalam hal ini? Misalnya ada pasien melahirkan. Nah, kemudian ketika mau pulang sudah diedukasi bagaimana merawat tali pusat, bagaimana teknik memandikan, bagaimana teknik menyusui yang baik, ya. Kalau di poli misalnya tingginya angka-angka infeksi, misalnya ada unit tersebut melayani tinggi pasien-pasien HIV, pasien-pasien DM, pasien-pasien KP. Nah, itu sudah saya lihat berjalan bagaimana pemberian Penkes pengetahuan kesehatan terhadap pasien-pasien yang berkunjung di poli. Kemudian tambah lagi mungkin lebih sering teman-teman khususnya nanti IPCN lebih sering mendemonstrasikan dalam hal Penkes bagaimana protokol-protokol ketika misalnya di rawat jalan, termasuk nanti di dalamnya di IGD ataupun di rawat inap. Jadi IPCN harus lebih konsentrasi, ya, karena kita menghindari bagaimana meminimalkan kluster-kluster dengan masa pandemi saat ini. Nah, struktur ada, saya pikir tidak perlu kita bahas. Nah, tadi balik-balik bahwa perencanaan. Nah, perencanaan di ruang rawat inap, rawat jalan dilaksanakan oleh kepala ruangan. Jadi, teman-teman harus punya konsep bagaimana membuat satu perencanaan untuk mengelola unitnya. Ya, nah konsep di sini dituntut bahwa memang seorang kepala bidang itu ya konseptual, ya konsep. Jadi seorang kepala bidang juga memiliki konsep, karena kalau misalnya ide-idenya tidak muncul, nah pasti di lapangan juga kan berimbas. Nah, kemudian kepala ruangan juga diminta mengambil satu keputusan-keputusan, misalnya paling tidak sifatnya tidak terlalu ya lama, ya, terkait dengan batasan-batasan kinerja di lapangan, ya. Nah, paling pokok yang di sini adalah bagaimana bahwa di perencanaan ketenagaan, pengawasan ketenagaan, dan pengembangan staf. Nah, ini juga bagian dari fungsi dari kepala ruangan. Kemudian unsur utama dalam perencanaan itu adalah bagaimana kita memperkirakan kecenderungan masa depan. Artinya, oh hari ini begini, besok begini, ini 2 minggu lagi seperti ini. Nah, karena apa? Itu merupakan suatu tantangan dan juga bisa juga sebagai peluang. Ya. Kemudian menetapkan tujuan. Nah, tadi kita patokannya tadi visi tadi. Gitu. Bagaimana kita mencapai tujuan tadi? Nah, tentunya teman-teman di sana bagaimana menyusun strategi, ya, bagaimana kepala ruangan berlomba-lomba meningkatkan kualitas stafnya. Nah, tentunya ini adalah punya yang namanya skala prioritas. Kan tidak semua langsung kegiatan dilakukan, tapi ada yang namanya skala prioritas. Nah, di sini kepala ruangan dituntut bagaimana teman-teman mengambil keputusan untuk melaksanakan yang mana skala prioritas. Ya. Nah, unsur-unsur dalam perencanaan juga meliputi penyusunan jadwal pelaksanaan atau jadwal dinas. Jadi artinya, nah ini jadi masalah juga nih kalau saya lihat, kalau saya misalnya di rumah sakit kita, ini masalah cuti jadi masalah besar. Nah, apalagi misalnya nih di unitnya ini dinominasi oleh Muslim. Nah, pada saat terjadi Hari Raya Idul Fitri, itu semua cuti. Lalu yang jaga siapa? Gitu kan? Atau sebaliknya, di unitnya itu semua didominasi oleh Nasrani. Nah, ketika bulan 12 semua cuti. Lalu yang jaga siapa? Nah, dalam hal ini teman-teman coba diatur bagaimana sistem penjadwalan. Nah, salah satu contohnya adalah suka tidak suka bahwa cuti itu harus diundi. Misalnya Januari, untuk cuti tahun 2020 itu Januari sudah diundi. Gitu. Siapa yang bulan Januari, siapa yang Februari, siapa yang Maret, siapa yang April, itu harus diundi. Nah, termasuk juga nanti level kepala ruangan. Nah, kepala bidang lah yang mengundi. Gitu kan? Karena kenapa? Supaya menyamakan dalam hal penjadwalan dinas. Nah, jadi jangan sampai pilihan staf diundi, tapi kepala ruangan enggak, gitu. Nah, karena ini jadi problem nih, kalau yang saya lihat ketika terjadi hari-hari besar.
misalnya tadi Idul Fitri dan Natal dan Tahun Baru itu. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya nih yang jauh misalnya ke Jawa, ke Sumatera, nah itu pulang mungkin bulan 12. Nah, pulang bulan 12 kan ujung-ujungnya kena tahun 2021 misalnya bulan ini. Nah, cuti tidak bisa menyeberang. Itu peraturannya. Nggak boleh menyeberang. Nah, cuman bagaimana teman-teman bijak mengatur cuti. Nah, cuti hak karyawan. Itu tidak bisa tapi dibuatlah aturan mainnya. Ya. Nah, kemudian penyusunan anggaran. Nah, memang kalau yang saya lihat penyusunan anggaran di sini adalah masih berfokus kepada di leader manajemen, khususnya direktur. Nah, teman-teman ini boleh terlibat misalnya, nah kalau sekarang saya lihat apakah masih punya yang namanya program kerja. Nah, kalau kita bicara tentang program kerja, tentunya kan tidak terlepas dari pembiayaan. Baik itu nanti menyusun program kerja yang bersifat nanti peningkatan SDM atau pengadaan sarana dan prasarana. Jadi dalam hal ini, kepala ruangan sifatnya mengusulkan. Ya. Kemudian pengembangan prosedur. Nah, seperti sekarang nih punya pandemi, ya, punya ada kebijakan-kebijakan tertentu. Misalnya sekarang kan jam besuk tidak diberlakukan. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya dalam kondisi fase-fase terminal, gitu kan? Nah, ada pengembangan-pengembangan SOP atau kebijakan-kebijakan yang ada di unit masing-masing. Nah, jadi kepala ruangan juga harus memahami kondisi itu. Jadi paling tidak ini semuanya kan dari kepala ruangan. Oh, di ruangan saya nih di ICU, oh nggak boleh jam besuk. Tapi ini kondisi pasien dalam keadaan sakaratul maut. Masa nggak bisa didampingin misalnya. Nah, tapi ada kebijakan-kebijakan yang ini dikembangkan oleh kepala ruangan usulan untuk ke pimpinan. Tadi kepala ruangan itu tentunya tidak terlepas dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus punya yang namanya perencanaan yang baik. Nah, hal ini tujuannya apa? Bagaimana mengelola unitnya supaya berjalan dengan baik. Nah, juga terpicu teman-teman yang di lapangan juga bisa menjadi ya termotivasi, gitu kan? Bisa menjadi berpikir kreatif. Misalnya, oh perencanaannya bagus, oh kita begini ya, tujuannya begini ya, nah kita harus begini ya. Jadi tetap teman-teman kepala ruangan itu membuka komunikasi yang baik dengan staf, ya bisa implementasinya dalam bentuk rapat-rapat. Nah, jadi ya sedikit boleh dibilang ya tegas-tegas, tapi tetap mengayomi. Ya. Nah, kemudian bahwa pemimpin di sini bagaimana seorang pemimpin bisa mencapai tujuan dengan mempengaruhi orang lain. Itu ya, tidak mudah memang, tapi teman-teman sudah bisa melaksanakan yang saat ini yang sudah beberapa tahun menjadi kepala ruangan, saya pikir tidak terlalu sulit dalam hal implementasinya. Hanya memang bagaimana kegiatan-kegiatan unitnya itu dimonitori oleh top manajemennya. Tadi balik sistem pengorganisasian di sini, ya ini berhubungan dengan struktur. Nah, struktur di sini artinya kepala ruangan itu paling tidak paham struktur rumah sakit. Direktur itu membawahi berapa sih yang di bawahnya? Oh, ada wadir medik, ada wadir umum, ada wadir keuangan. Lalu wadir umum membawahi siapa? Wadir keuangan membawahi siapa? Wadir medis membawahi siapa? Nah, saya sebagai kepala ruangan, saya kemana garis koordinasinya? Ya, itu bicara tentang struktur. Nah, bicara tentang struktur, bicara juga dengan job desk, kewenangan, dan koordinasi kerja. Jadi, teman-teman tolong dipahami job desk-nya, kemudian bagaimana hierarki strukturnya di lapangan. Ya. Kemudian, di dalam pengorganisasian ini ada pengelompokan kegiatan. Contohnya, teman-teman di lapangan, baik itu rawat inap, baik rawat jalan, kan sudah punya job desk masing-masing. Dalam pelaksanaan asuhan keperawatan, tentunya kan ada senior, ada junior. Fungsi dari junior kan sudah jelas, fungsi senior sudah jelas, gitu kan. Nah, kemudian dalam hal ini bagaimana misalnya saling melengkapi antara junior dan senior.
Nah, dalam hal ini juga ada hubungannya dengan sistem penjadwalan dinas. Nah, jadi kalau bisa ya, kalau bisa jangan dibikin semua junior, kan? Nah, ketika misalnya nanti berhadapan dengan dokter-dokter, ini kan akan menjadi masalah, gitu. Taunya ada kebiasaan-kebiasaan misalnya dokter spesialis tidak perlu lagi diomongin. Nah, sementara yang jaga junior. Nah, ini juga bisa menjadi menimbulkan masalah dalam hal kegiatan-kegiatan di lapangan. Nah, kemudian sekarang sulitnya untuk merekrut SDM khususnya perawat. Ya, jadi DKI ini adalah minimnya lulusan keperawatan. Nah, kenapa minim? Karena tadi semua puskesmas di Jabodetabek dibuka untuk rawat inap, sehingga perawat-perawat yang di rumah sakit swasta eksodus nih ke rumah sakit pemerintah dengan status mereka itu adalah kontrak. Itu kita tahu bahwa semua rumah sakit swasta sekarang kelimpungan mencari perawat. Jadi bukan hanya di Dika, gitu kan? Bukan hanya di Dika, di semua rumah sakit eksodus semua. Tambah lagi ada musim COVID seperti ini, nah itu rumah sakit pemerintah itu membuka yang namanya perawat kontrak dengan gaji yang lumayan tinggi, gitu kan? Nah, jadi untuk teman-teman sekarang, nah ini dituntut bagaimana nih? Ini kan tantangan untuk kepala ruangan. Bagaimana mengasah kompetensi SDM yang ada dengan kondisi sarana yang ada. Ya. Nah, kemudian koordinasi kegiatan, ini termasuk uraian tugas dan SPO. Nah, coba nanti misalnya di lapangan nih, paling tidak sebelum serah terima atau pada saat serah terima, ini diulas. Jadi kalau disuruh baca nih SOP, nggak bakalan dibaca itu. Yakin deh, nggak bakalan dibaca. Tapi dibiasakan membaca SOP pada saat handover, serah terima. Misalnya hari ini 2 SOP sebelum serah terima pasien, baca dulu SOP-nya. Contohnya SOP apa? Gitu kan? Oh, bagaimana SPO-nya menerima pasien baru di unit, gitu kan? Nah, kemudian bagaimana SOP-nya pendampingan dokter misalnya. Jadi SOP di semua unit sudah punya SOP-nya. Tapi coba dibaca satu-satu, disuruh baca-baca itu pasti nggak mau. Nah, teman-teman kepala ruangan harus membiasakan baca SPO, ya nanti berurutan, yang dinas pagi, kan kepala ruangan sudah ada. Yang dinas sore, kepala ruangan kan ada. Jadi nanti mereka terbiasa, gitu. Ya. Nah, kemudian di fungsi pengorganisasian ada yang namanya kelompok kerja, ini berfokus kepada kualitas asuhan. Nah, mudah-mudahan walaupun masih belum masih purna waktu ya, belum ada yang khusus mengelola asuhan. Nah, memang next-nya harus ada. Ini tidak bisa double job, gitu. Karena tadi rohnya kinerja teman-teman di lapangan itu adalah kualitasnya di asuhan keperawatan. Ini rohnya. Jadi memang harus ada orang yang khusus mengurusi asuhan. Nanti boleh digabungkan dia menjadi jobdesknya ditambah menjadi diklat, bukan jadi asuhan tapi di diklat internal. Nah, kalau sekarang yang ada di strukturnya yang ada kepala bidang kemudian IPCN. IPCN memang garis komandonya langsung di ke direktur, tidak pertanggungjawabannya di kepala bidang. Ya, kemudian IPCN sebenarnya tidak masuk strukturnya di keperawatan. Hanya memang karena dia seorang perawat, didampingkanlah dia dengan kabit keperawatan karena memang yang dievaluasi lebih tinggi adalah di keperawatan. Jadi kalau dilihat dari tingkat struktur, IPCN itu pertanggungjawabannya langsung ke direktur. Nah, tadi ini fungsi pengarahan. Nah, ini tadi kepala bidang itu kan konseptual. Nah, bagaimana mengarahkan kepala ruangan ya dengan kondisi yang ada. Nah, Bu Dewi sudah punya yang namanya SDM. Level pendidikannya sudah punya. Sudah yang namanya tindakan-tindakan yang sering dilakukan. Sudah punya yang namanya pasien-pasien yang dirawat sakitnya apa. Sudah punya. Kemudian sudah punya sarana pendukungnya. Sudah ada. Lalu bagaimana kepala bidang menggerakkan kepala ruangan bisa bersinergi melakukan pelayanan yang ada ini. Gitu. Ya. Jadi nanti berjenjang dari kepala bidang masuk ke kepala ruangan,
dari kepala ruangan masuk ke pelaksana. Gitu. Di sini dituntut harus menunjukkan bahwa rasa sense of belonging, rasa memiliki, gitu loh. Ya, kemudian tentu ya kerjasama yang baik, kerjasama tim, itu kan walaupun implementasinya masih miring-miring, gitu kan. Tapi disinilah fungsinya kepala bidang bagaimana meluruskan ini. Nah, tim manajemen ini tujuannya bagaimana pelayanan tadi bisa berkualitas, bisa bermutu, sesuai dengan tuntutan visi rumah sakit. Nah, jadi nanti kepala bidang coba ditanya ketika keliling, tanya itu visinya. Visi rumah sakit ini apa? Kemudian tanya ketika keliling, apa yang sudah diperbuat hari ini terhadap visi itu. Nah, supaya didengung-dengungkan dan mungkin itu bisa membangun kualitas kerja baik di level kepala ruangan maupun di level pelaksana. Nah, ini jenjang karir ya tentunya kan teman-teman dituntut, diminta sebagai kepala ruangan kan tidak mudah, ya kan? Sudah dilihat bagaimana bibit bobot bebeknya, lalu diangkatlah kepala ruangan. Nah, khusus teman-teman yang sudah diangkat menjadi kepala ruangan, tetaplah memberikan ide-ide yang baik, ya. Kenapa? Kalau unitnya bagus, pasti semuanya bagus. Kalau unitnya jelek, pasti semuanya jelek. Gitu. Dalam hal lingkup manajemen, kita tidak bicara dengan personal, tetapi membawa keseluruhan keperawatan. Satu yang membuat masalah, pasti semua kena imbasnya. Kan kira-kira begitu kan terjadi, Bu Dewi? Iya. Nah, jadi bagaimana membuat tim ini bisa solid? Bagaimana menyamakan persepsi termasuk kompetensi ya di level unit masing-masing. Ya, saya pikir ini yang saya diskusikan dengan kepala ruangan supaya lebih termotivasi, lebih bersemangat, ya, walaupun dalam kondisi-kondisi yang tidak menentu ini, tapi saya yakin kepala ruangan, kepala bidang tetap semangat. Nah, kira-kira itu ini kira-kira ada yang mau didiskusikan? Oke, teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Komentar Bu El. Saya ingin bertanya Pak, mungkin dengan pengalaman Bapak yang sudah banyak ya Pak ya, menghadapi banyak orang dengan beberapa kepribadian. Seperti yang kita ketahui, sifat-sifat atau kepribadian seseorang itu kan beda-beda tuh Pak. Ya. Terkadang ada rencana yang akan kita lakukan itu dengan mereka yang bermacam-macam bisa tidak terlaksana. Ada nggak kiat khusus kita menghadapi ini Pak? Agar apa yang kita rencanakan itu bisa terlaksana seperti yang kita harapkan. Gitu Pak, terima kasih. Terima kasih Bu El, pertanyaannya luar biasa. Ya, saya senang mendengar pertanyaan seperti ini. Nah, kembali ke yang tadi. Saya lihat slide ini. Ya, Bu Dewi, Bu El mengangkat kepala ruangan itu kan tidak 2 jam, 3 jam, ataupun 1 bulan, 2 bulan, kan tidak kan? Iya Pak. Kemudian sudah memperhatikan, misalnya anggaplah dia setahun misalnya kerja di situ. Nah, itu sudah melihat bibit lalu program yang harus dilakukan. Nah, ternyata sulitnya untuk bagaimana menyamakan persepsi dengan ruangan. Nah, ini balik lagi ke fungsi dan job dia bahwa ini kerjanya adalah tim. Lalu kalau misalnya nih di level kepala bidang mengalami bahwa kepala ruangan ini sulit nih diajak kerjasama, apa suara paling tidak panggil yang bersangkutan. Kenapa tidak mau mengikuti arahan ini, gitu kan? Kenapa? Apakah memang satu yang namanya membuat suatu perubahan memang tidak mudah, ya? Kalau iya juga, misalnya semua diiyain kan nggak juga.
harus ada yang menjadi pengontrol, ada yang tidak setuju. Lalu triknya apa? Nah, salah satunya adalah ya panggillah yang bersangkutan. Tujuannya dilakukan perubahan itu kan pasti bermanfaat. Lalu kenapa dia tidak mendukung? Kan gitu nih. Nah, kalau misalnya dalam hal pertama sudah misalnya kurang mendukung, kedua kurang mendukung. Nah, ini kan bisa jadi penilaian di level kepala ruangan. Gitu. Bisa. Wah, ini ada timnya nih nggak bagus nih. Ada arahan dari pimpinan, tapi nggak nyambung di lapangan. Atau nggak mau, ya kan? Malah membuat keputusan yang lain. Nah, ini kan nggak bisa. Gitu. Nah, ini strategi kepala bidang bagaimana mempengaruhi tadi. Nah, ini balik lagi. Kenapa? Gitu. Apakah mungkin keputusan yang diambil kayaknya kurang tepat, gitu kan? Nah, jadi harus dibalik nih. Gitu. Jadi tadi itu salah satunya Bu yang bisa saya sampaikan. Ya tentunya kan duduk bersama. Iya, Ada Pak. rapat-rapat. Dibahas rapat-rapat itu. Jadi artinya ketika ada rapat begini, jangan ada yang disembunyikan. Gitu. Tetap harus terbuka di koridor di pelayanan. Jadi jangan mempeta-petakan. Nah, kalau muncul dipeta-petakan, ya pasti gitu. Ya. Oke. Kira-kira itu Bu El. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin Pak Budi ada yang mau ditanyakan? Oke, ada lagi teman-teman? Nah, nanti slide ini bisa juga bahan untuk kepala bidang ya, mengulang kembali. Jadi materi ini kan bisa di-download nih, Bu Dewi. Iya. Nanti disosialisasikan ulang ya. Jujur memang saya itu lebih mengena kalau tatap muka ya, kalau tatap muka. Jadi nanti judul-judul yang tadi nanti yang masih belum terlaksana, bila ada waktu misalnya kita tatap muka, nggak apa-apa tatap muka. Ya, karena lebih mengena. Tapi kalau misalnya kondisinya tidak memungkinkan, jangan dipaksakan. Artinya tatap muka misalnya dengan kegiatan seperti ini kan, itu pimpinan kan harus tahu. Iya. Ya, karena tadi kan mengumpulkan orang, ada ini, ada ini dan itu, nah harus. Ya. Tapi kalau misalnya juga melalui kegiatan seperti ini, kami optimalkan bagaimana sarana pendukung di pusat ini bisa digunakan. Kalau misalnya teman-teman misalnya nih ada yang perlu di luar jadwal yang sudah ada, mau dirubah, mau diapa, mungkin ada tambahan, ya bisa-bisa saja. Nah, tetapi untuk di KTM, ya ini gelombang pertama, karena kita nanti ada gelombang kedua. Nah, mudah-mudahan di gelombang kedua ini kita bisa tatap muka. Iya. Bisa tatap muka karena ada beberapa materi lagi yang belum, misalnya BHD, gitu kan, monitoring hemodinamik, ya, kemudian ada beberapa lagi memang yang belum masuk di gelombang ini. Jadi nanti kita jadwalkan di gelombang kedua, ya. Oke. Ada yang mau didiskusikan lagi teman-teman kepala ruangan? Ya Pak. Ya. Pak mau nanya nih Pak dari Ranap Pak. Dari Ranap siapa namanya? Salmi Pak. Oh, Salmi. Oh iya, Bu Salmi ya. Silakan Bu Salmi. Ini Pak itu tadi untuk apa ya? Untuk di pembagian tugas pelaksana ya Pak ya atau asosiat ya Pak ya. Iya. Ya, untuk sekarang ini kan SDM-nya itu banyak yang baru. Dan mungkin dari background-nya juga pendidikan
Karena mungkin yang dinas kan misalnya nih 2 orang. Ya. Jadi belum bisa untuk membagi tugas atau membagi pasien kelolaannya karena Mm-mm. yang PJ pun hanya 1 dan itu Mm-mm. juga belum semua ada kalau di satu sisi nggak ada PJ gitu loh Pak, hanya sebagai senior tapi belum di tingkat PJ gitu Pak. Gitu Oke, sih yang kendalanya sekarang. oke, Gimana ya Pak? oke. Terima kasih Bu Salmi ya. Oke. Nah, pertanyaannya pas Ya, memang dengan kondisi yang ada saat ini di KTM. Ya. Nah, memang tidak mudah ya. Saya juga dengan kondisi begitu kelimpungan juga mengelolanya. Pasti, gitu kan. Nah, memang karena kondisi yang sekarang tidak bisa tatap muka itu jadi sehingga menghambat. Nah, kira-kira kepala ruangan apa sih yang harus dilakukan terhadap kondisi SDM-nya seperti ini? Ya kan? Nah, suka tidak suka, memang kepala ruangan itu punya waktu yang ekstra. Karena apa? Tadi kalau misalnya dari sisi ketenagaan, misalnya nih, ini nggak bisa lagi nih dioper nih dari IGD, dari unit yang lain, gitu kan? Nah, kalau ini di unit khusus, nah, memang harus ada pendekatan dengan kalau tidak wadir sama ya atau direktur gitu. Jadi kalau sudah kondisinya seperti ini, tidak lagi keputusan itu bisa di level kepala ruangan. Nah, kepala ruangan dan kepala bidang keperawatan harus bersama-sama mencari solusi yang seperti ini. Nah, ujung-ujungnya nanti apa? Ujung-ujungnya nanti kalau misalnya melibatkan dokter untuk diklat-diklat di sejam 2 jam misalnya, karena unit-unit khusus tidak gampang juga bisa merubah dengan standar kompetensi yang harus dikejar, tidak mudah gitu. Jadi dalam hal ini ya, kondisi pasiennya teman-teman tahu, kondisi SDM-nya teman-teman paham. Kira-kira dengan kondisi yang ada sekarang masih bisa nggak? Saya yakin tidak bisa. Nah, kalau sudah seperti itu kondisinya, diskusilah dengan direktur, diskusilah dengan audio medis, diskusilah dengan dokter atau misalnya kepala ruangan, pendekatlah kepada dokter-dokter spesialis yang ada di situ. Kalau di anestesi, dok minta waktunya dikit, ini, atau bisa dengan audio medik atau pelayan medik, gitu. Nah, solusinya seperti itu. Kalau misalnya bisa masih memungkinkan nggak Bu Dewi misalnya dilakukan rotasi, itu kan satu aja misalnya nih kalau misalnya di picu nicu ini semua baru. Nah, kepala ruangan disinilah fungsinya bagaimana merelakan stafnya, ya kan? Kan semua pelayanan kan harus sama-sama. Kita nggak boleh ego. Oh, di ruangan saya senior semua, di ruangan ini junior semua. Enggak. Nah, di sini kan dituntut kepala ruangan itu bagaimana ya menyamakan persepsi dengan kepala bidang. Jadi harus sama. Jadi jangan hanya satu unit bagus, unit yang lain enggak gitu. Jadi kalau misalnya sudah tahu unitnya seperti ini, apalagi unit khusus, pendidikannya juga tidak mendukung, gitu kan? Nah, harus merelakan unitnya itu, kasihlah tenaganya satu orang untuk bisa diberikan unit itu. Supaya apa? Supaya sama-sama. Gitu. Lalu alternatif yang kedua, libatkanlah dokter-dokter spesialis dalam hal meningkatkan kompetensi kemampuan dari teman-teman. Nah, kalau misalnya di kepala ruangan, kan nggak mungkin kan, sejauh 24 jam, nggak mungkin, gitu. Nah, harus ada bagaimana pengkaderan di dalam. Dan tadi kalau saya lihat sih, kalau teman-teman yang kepala ruangan sudah memberikan waktunya, ya bagaimana membina, membimbing stafnya di belakangan. Nah, tadi kan teman-teman sudah tahu, oh tindakan-tindakan yang sering dilakukan di unit saya, oh ini, pasang infus, ini segala macam, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman kepala ruangan, fokuslah terhadap itu dulu. Nah, fokuslah terhadap itu dulu, baru nanti ke tindakan-tindakan yang lain. Gitu. Supaya apa? Kompetensi-kompetensi yang depan itu sama pemahamannya dengan kepala ruangan. Nah, jadi dalam hal ini ya kepala bidang lah yang menjembatani, yang berdiskusi, karena ini kan di ranahnya ini. Kalau kepala ruangan sudah berbuat, nah
Tinggal bagaimana kepala bidang mengkoordinasikan dengan pimpinan terkait. Karena ini kan ada alat-alat khusus yang harus difungsikan, sementara SDM-nya baru, gitu kan? Pelatihan ke eksternal nggak mungkin. Nah, ujung-ujungnya ya solusinya pelatihan internal. Gitu. Nah, jadi solusi yang pertama, coba petakan dulu tindakan yang sering dilakukan. Pasiennya, diagnosanya apa? Nah, disitulah nanti teman-teman dulu apa yang bisa dilakukan dari tindakan-tindakan itu, ya lakukan. Yang tidak bisa, koordinasilah dengan kepala ruangan. Nah, memang saya memahami, kalau tidak zaman pandemi begini, mungkin bisa langsung terjun. Nah, tapi dalam hal ini, kalau misalnya diizinkan, misalnya nih kita pembinaan dengan unit khusus, nggak apa-apa, gitu kan? Nah, tapi tentunya saya ya harus ada misalnya penelitian saya izin atau ada pemberitahuan dari sana, gitu. Nah, saya terbuka, gitu. Ya, saya juga sudah rencanakan itu. Bagaimana membantu unit-unit khusus ya dengan kompleksitasnya masalah seperti ini, dan dengan Bu Dewi juga saya sudah diskusi. Saya sangat siap membantu bagaimana teman-teman bisa nyaman ya, pasiennya juga aman, nah, tetap mengacu kepada layanan. Mungkin itu yang bisa disampaikan Bu Sarminawati. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya, ada yang lain? Itu aja ya, yang murah. $300 dapat, 200 dapat. Ini baru gabung Bu Feni nih dari Lampung. Yang jelek. Ya, ada yang lain yang mau didiskusikan? Nanti Bu Dewi nggak apa-apa, ya. Kalau misalnya bisa tatap muka dengan keterbatasan SDM nggak apa-apa, tapi memang ada pemberitahuan, gitu ya. Iya, Pak. Ya, baik. Oke, ada lagi? Nah, ini materi ini bisa diupload ya, bisa di-download ya, di link yang tadi. Link yang tadi ya, Pak? Ya, di link yang tadi bisa di-download materinya. Ya, Pak. Nah, nanti masuk ke Yadika Group. Bukan ke Google Drive. Oke, Pak Budi ada mau ditanyakan, Pak Budi? Sementara Pak Budi izin dulu Pak, karena lagi ada keperluan untuk pasien rawat inap COVID Pak. Oh, ya. Tadi ketemu bosnya barusan. Lagi ke Jakarta ya? Iya Pak. Oh, oke, ya. Nah, Pak Budi nggak ada ya? Oke, nanti saya sama Pak Budi dah terkait di Lampung nanti. Oke, kira-kira Iya, Pak. Bu Dewi dengan tim yang di sana cukup? Mungkin cukup ya, Pak? Nggak ada lagi yang tanya? Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Terima kasih kepada teman-teman kepala ruangan, ya, baik yang mewakili dari Lampung ataupun yang ada di KTM. Ya, harapan saya dengan adanya sedikit pencerahan ini, ya, teman-teman sudah lebih paham, sudah lebih tahu apa sih fungsinya teman-teman sebagai kepala ruangan. Ya, jadi harus lebih peduli daripada staf. Saya yakin saat ini sudah peduli, ya sudah peduli. Nah, tapi bagaimana cara kerja sistematis dari teman-teman? Coba deh nanti kita mulai, ya. Dari dinas pagi datang itu apa yang harus dilakukan? Lihat dulu semua dokumentasi sudah baik atau belum. Bagaimana sistem inventarisasi sudah berjalan atau belum, gitu ya. Sehingga teman-teman yang di sana itu, ya, akarnya, tidak asal gitu kan, tidak aja, tidak gitu ya, tapi punya nilai, punya kualitas. Nah, itu harapan kita ya. Nah, ketika terjadi nanti serah terima kepala ruangan yang lain, ya ada serah terima apa yang sudah dilakukan kepala ruangan sebelumnya dan mau dilakukan oleh kepala ruangan yang baru.
Jadi nanti ini mungkin bisa diskusi nextnya bahwa kepala ruangan itu ketika terjadi rotasi harus ada serah terima. Misalnya kepala ruangan IGD mau dipindahkan ke lantai 4, itu harus punya yang namanya dokumen serah terima. Apa yang sudah dilakukan kepala ruangan IGD terhadap unit itu, baik dari dokumen pelaporan, peningkatan skill SDM, inventarisnya, sehingga ketika terjadi pertukaran kepala ruangan nggak tahu gitu. Jadi mulai sekarang Bu Dewi, kita harus budayakan malu, harus malu kepala ruangan itu. Kalau misalnya yang baru nih, dia nggak tahu apa gitu kan, ya harus kita budayakan malu. Jadi nanti ketika terjadi rotasi, tolong Bu Dewi siapkan proses serah terima. Kita harus budayakan serah terima, misalnya dari IGD rotasi lagi ke OK. Apa dokumen-dokumen yang dilakukan oleh kepala ruangan itu ya terhadap unitnya, sehingga ya kalau bisa saya tanya ya tunjangan fungsi kepala ruangan itu berguna gitu ya. Oke gitu Bu Dewi ya. Ya Pak. Oke. Itulah yang bisa saya diskusikan dengan teman-teman kepala ruangan. Ya, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa termotivasi, tetap semangat walaupun di masa pandemi sekarang. Ya, jaga kesehatan. Ya, tetap semangat. Ya, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Ya, tujuan dan maksud saya adalah bagaimana teman-teman itu termotivasi, tetap semangat dalam hal melaksanakan tugas-tugas di lapangan. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak Ton.